Shalom jemaat sekalian, kini kita tiba dalam pendalaman Alkitab kita di Lukas 17 sampai ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kedatangan kerajaan Allah. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ. Jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan. Sama kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Akan ada dua orang perempuan bersama-sama menggiling, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat di situ berkerumun burung nasar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jadi kita akan langsung masuk ke dalam ayat 20 dan ayat 21 terlebih dahulu begitu ya, tentang pertanyaan orang Farisi dan jawaban Yesus. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Yesus paham bahwa kerajaan Allah yang ada di benak orang Farisi adalah kerajaan yang dipahami manusia pada umumnya. Kerajaan yang pada umumnya mereka tahu. Sebuah kerajaan yang mempunyai kekuatan super besar,
sebuah kerajaan yang sama dengan kerajaan Daud. Yang kita tahu, Daud dalam karir pemerintahannya selalu mengalahkan pemerintahan orang-orang non-Israel yang mencoba menjajah Israel. Mereka memahami bahwa kerajaan Allah baru akan datang jika Israel kembali berdaulat atas tanah perjanjian yang mereka warisi dari nenek moyang mereka bersama dengan Mesias. Ya, kurang lebih seperti zaman keemasan Daud, bahkan lebih dari itu. Kerajaan Allah bagi mereka hadir gitu ya, jika zaman yang mereka alami orang Israel itu tidak perlu lagi menderita. Isu bahwa Yesus adalah Mesias gitu ya, mengundang orang Farisi bertanya langsung kepada Yesus untuk memuaskan rasa penasaran mereka. Dan Yesus langsung mengklarifikasi pertanyaan dan pemahaman mereka. Menurut Yesus, kerajaan Allah itu hadir bukan dengan tanda yang bisa ditangkap oleh indera manusia. Yesus ingin menegaskan bahwa walau dalam masa penderitaan, walaupun masih dijajah, kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang ke dunia melalui dirinya, melalui Yesus yang sedang berada di tengah mereka. Tapi nanti kita juga akan tahu gitu ya, bahwa kerajaan Allah yang sudah datang, yang dimaksud Yesus gitu ya, menggunakan grammar bahasa sekarang gitu ya, itu ternyata juga mengacu kepada kehadiran kerajaan Allah yang datang sebagian gitu ya, melalui kehadirannya. Dan selanjutnya gitu ya, di ayat-ayat selanjutnya kita akan melihat bahwa Yesus akan menjelaskan gitu ya, kedatangan kerajaan Allah di masa yang akan datang. Di ayat yang ke-22 Lukas menjelaskan perubahan fokus audiens yang terjadi gitu ya, antara tadi kalau Yesus ngomong ke orang Farisi gitu ya, sekarang dia ngomong ke murid-muridnya. Di situ dikatakan, dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari anak-anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana, lihat, ia ada di sini, tetapi jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Bagian ini dicatat oleh Lukas gitu ya, untuk barangkali menjawab masalah para pengikut Yesus pada zaman Lukas yang rindu masa Yesus gitu ya, masa-masa ketika Yesus berada di dunia, yang rindu bagaimana segala sesuatunya, pelayanan-pelayanan itu menjadi lebih lancar ketika ada Yesus. Dan kita tahu kalau biasanya orang mengalami yang namanya rindu, pasti terburu-buru gitu ya, kepingin segera ketemu. Nah, tetapi gitu ya, Lukas mungkin mau menjelaskan ini loh, Yesus pernah ngomong seperti ini waktu masih ada di dunia. Kalau ada orang-orang yang bilang anak manusia itu ada di sini, ada di sana, nah kemungkinan ya jangan dituruti, karena bisa saja orang itu yang ngomong begitu itu keliru, menghalu, bahkan mungkin yang lebih parah adalah berbohong demi motif tertentu. Kemudian Yesus menggunakan gambaran kilat. Kita tahu biasanya kilat gitu ya, kalau datang ya datang saat mendung dan gelap. Dan kita pun kalau kita tahu mendung ya belum tentu kita tahu bisa menebak kapan kilat itu akan datang gitu ya. Tahu-tahu ya kita sudah dengar gitu ya, guruhnya, gemuruhnya terlebih dahulu tanpa kita bisa melihat kilatnya.
Tetapi ya kalau beruntung ya paling enggak kita ya bisa lah lihat kilatnya. Tapi kita tetap tidak tahu kapan kilat itu muncul. Kita tidak dapat memprediksi satu persatu kapan kilat itu muncul. Melihat gambaran ini gitu ya, saya melihatnya bahwa gambaran ini digunakan sebagai jembatan penjelasan bahwa anak manusia gitu ya, kemungkinan besar akan datang pada masa penderitaan, pada masa-masa di mana dunia sedang suram-suramnya. Tentu saja ini menurut penilaian Tuhan, begitu ya. Tuhan yang memutuskan gitu ya, di masa suram yang mana Ia akan datang. Yang artinya kita benar-benar tidak akan pernah tahu di masa suram mana Tuhan akan datang. Dulu gitu ya, pas lagi ada perang dunia, baik perang dunia pertama maupun perang dunia kedua gitu ya, ada yang bilang, wah ini anak manusia akan datang ini setelah perang ini. Toh terjadinya nyatanya juga tidak ada itu, nggak ada apa-apa yang terjadi begitu ya. Nah kita tetap tidak tahu gitu ya kapan atau tepatnya di mana, pada saat masa suram apa Yesus akan datang. Tetapi begitu ya, di ayat-ayat yang berikutnya Yesus itu memberikan sebuah pola kronologis gitu ya. Bagaimana anak manusia itu akan datang melalui gitu ya, penggambaran dari kisah-kisah yang sudah familiar di antara orang Yahudi dan juga tentunya juga familiar gitu ya buat kita sebagai orang Kristen. Nah, di sini di ayat 25 gitu ya, itu dikatakan terlebih dahulu, tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Nah, penolakan terhadap Yesus di ayat 25 ini gitu ya, bisa dilihat dari dua sudut pandang. Tentu saja di dalam konteksnya yang pertama gitu. Perkataan ini kita dapat memahaminya bahwa kejadian ini itu sudah terjadi gitu ya, pada waktu Yesus disalibkan. Kita tahu bahwa ketika Yesus disalibkan, Yesus mengalami penolakan gitu ya. Penolakan ini terjadi saat kumpulan dari mayoritas dalam satu angkatan setuju untuk menyalibkan Yesus. Tetapi yang kedua, tidak menutup kemungkinan gitu, bahwa penolakan terhadap Yesus gitu ya, dari suara mayoritas dalam sebuah angkatan akan kembali terjadi. Bisa saja saat ini, bisa saja mungkin yang terjadi di masa yang akan datang. Kita tidak tahu. Yang pegang big datanya kapan mayoritas dari sebuah angkatan menolak dia lagi, ya cuma Tuhan gitu. Nah, sekarang kita masuk dalam analogi gitu ya, penghakiman Allah gitu ya, ketika anak manusia itu datang gitu ya, menggunakan cerita Nuh dan Lot. Di dalam ayatnya yang ke-26 sampai dengan 30 dikatakan, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Nah, di sini gitu ya, di dalam ayatnya
yang 26 sampai ke 30 gitu ya. Ada suatu pola dari analogi yang coba Tuhan Yesus bahas begitu ya. Jadi misalnya gitu ya, di dalam menjelaskan analogi Nuh dan Lot ini, nah ada satu pola gitu ya, yang bisa diperbandingkan gitu ya, yang bisa dilihat persamaan dan perbedaannya, yaitu sarana penghukuman, area penghukuman, dan aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman mereka masing-masing sebelum penghukuman. Di dalam peristiwa Nuh, penghakiman ini ya dilakukan dengan menggunakan air sebagai sarana penghukuman, dan skala kerusakannya itu mencakup area yang cukup luas, cukup besar. Bahkan dikatakan di dalam kitab Kejadian itu seluruh dunia tergenang oleh air begitu ya. Kemudian aktivitas yang dilakukan gitu ya, di situ dikatakan kawin mengawinkan gitu ya, mungkin beranak pinak gitu. Nah ternyata di Nuh ini aktivitasnya lebih primitif gitu. Kemudian di peristiwa Lot gitu ya, penghakiman yang terjadi itu menggunakan sarana api gitu ya. Kalau yang tadi Nuh menggunakan air, ini menggunakan api. Kerusakan yang terjadi tentunya lebih lokal begitu ya, di daerah Sodom dan Gomora, berbeda dengan yang ada di dalam kisah Nuh. Dan juga ada peristiwa ya, perbedaan aktivitas yang dilakukan di dalam peristiwa Lot ini. Dikatakan bahwasanya ya mereka sama-sama gitu makan dan minum, sama kayak yang di Nuh gitu ya. Tetapi ada perbedaan, yaitu di sini aktivitasnya adalah perdagangan gitu ya. Mereka menjual dan membeli gitu ya. Pertanian gitu, mereka menanam. Terus kemudian mereka membangun gitu ya, aktivitas pembangunan. Dan aktivitas gitu ya, yang terjadi di kota Sodom dan Gomora ini memang lebih maju dibandingkan kisah Nuh gitu ya, yang masih lebih primitif. Nah di sini saya merenungkan gitu ya, bahwa apapun yang dikerjakan manusia, baik itu hidup dalam sistem yang sederhana ataupun dalam sistem yang lebih rumit, atau juga dalam teknologi yang lebih maju yang dibuat oleh manusia, apapun yang diciptakan manusia tidak selalu menjamin terciptanya peradaban yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada saat penghakiman, pada saat anak manusia itu datang, sarana apapun dapat dipakai untuk penghakiman. Manusia yang meremehkan bagian ini akan binasa, tetapi yang bersiaga dan menjaga diri tetap berkenan di hadapan Tuhan seperti Nuh dan Lot tentu akan selamat. Selanjutnya juga di dalam penghakiman ini gitu ya, di dalam ayatnya yang ke-31 sampai ke-34 itu menjelaskan tentang bahwasanya ketika anak manusia datang, kita harus merelakan sesuatu. Di ayatnya 31 sampai 34 dikatakan begini. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menggiling, yang seorang akan dibawa
dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Nah, pada hari penghakiman tidak ada kesempatan untuk memperhatikan yang lain selain kedatangan Tuhan. Entah itu harta kita tertinggal, atau bahkan kita mungkin harus merelakan keluarga kita, gitu ya, karena kan ada pemilihan di situ. Atau juga mungkin nyawa kita sekalipun. Pada hari kedatangan Anak Manusia, nasib kita bergantung pada apa yang kita lakukan, gitu ya. Sebelum Dia datang, dan juga apa yang kita lakukan saat kita datang. Boleh jadi orang-orang yang kita sayangi akan berpisah dengan kita sesuai hasil penghakiman yang kita dapatkan di hadapan Tuhan. Selanjutnya di dalam ayatnya yang berikutnya begitu ya, di ayat yang ke-37 gitu ya. Itu dikatakan, kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Pekerjaan membedakan, memisahkan, dan mencerai-beraikan ini dikerjakan di segala tempat sejauh dan seluas kerajaan Allah, gitu ya. Itu menimbulkan yang namanya pertanyaan, gitu ya. Setelah Yesus memaparkan bahwa akan ada pemisahan, ada pertanyaan yang timbul. Loh, ini orang-orang ini pada kemana Tuhan? Di mana? Nah, kemudian Yesus menjawab dengan satu pepatah, gitu ya. Yesus menjawab dengan satu kiasan kembali. Dikatakan, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Nah, di sini ada 2 sisi, gitu ya. Kita dapat memahami arti dari burung nasar. Nah, jadi yang pertama adalah dimanapun orang jahat berada, yaitu mereka yang ditentukan untuk binasa, penghakiman Allah akan menemukan mereka. Seperti juga burung-burung yang selalu mencium bau bangkai dan mangsanya. Sehingga dimanapun angkatan yang tidak percaya itu berada, penghakiman Allah akan tertuju kepada mereka seperti burung nasar yang mengincar mangsanya. Dan tidak seorang pun akan berhasil meloloskan dirinya. Jadi ya Tuhan pasti tahu, gitu ya. Sebaik-baiknya kita menutupi kejahatan kita, sebaik-baiknya manusia itu menutupi kejahatannya, dia nggak akan pernah lolos. Kemudian yang kedua, gitu, burung nasar diartikan sebagai mereka yang akan didapati, gitu ya, sedang menikmati Kristus dengan sukacita. Sebagaimana pembubaran jemaat Yahudi yang akan meluas ke seluruh wilayah, demikian pula dengan pendirian jemaat Kristen dimanapun Kristus berada. Orang-orang percaya akan mengerumuninya seperti burung nasar yang mengerumuni mangsanya tanpa harus dituntun atau diarahkan. Tetapi, gitu ya, hanya dengan dorongan naluri yang baru, gitu ya, orang-orang Kristen tersebut boleh menikmati Kristus. Dan dimanapun Kristus berada, dimanapun Injilnya berada, dimanapun ketetapannya berada dan jemaatnya berada, seorang Kristen pasti akan datang ke sana. Intinya, kerajaan Mesias tidak akan memiliki satu tempat tunggal sebagai pusatnya. Sebagaimana Yerusalem menjadi pusat bagi orang Yahudi, yang menjadi
pusat dari semua orang Yahudi itu berkumpul gitu ya. Tetapi di mana ada mayat, karena Injil diberitakan dan segala ketetapan Kristus dijalankan, di sanalah jiwa-jiwa yang saleh berkumpul. Di sanalah mereka akan menemukan Kristus dan menikmatinya di dalam iman, dimanapun Kristus menorehkan namanya. Di situ pula dia akan menemui umatnya dan memberkati mereka. Nah, banyak juga penafsir yang cakap mengartikan sebagai berkumpulnya tempat orang-orang kudus gitu ya, dengan Kristus dalam kerajaan yang mulia. Nah, jangan tanyakan di mana mayat itu berada dan bagaimana mereka akan menemukannya, sebab mereka akan mendapat petunjuk yang jelas kepada Dia yang merupakan sumber kehidupan mereka dan kepala yang menggiatkan mereka, itu ya, yaitu Yesus sebagai pusat dari kesatuan mereka, karena kepada Dialah seluruh umatnya akan datang berkumpul. Sebagai penutup, gitu ya, sebagian dari kita mungkin ikut penasaran kapan kerajaan Allah seutuhnya akan datang ke bumi. Tetapi ingat, bukan di sana fokus orang Kristen seharusnya. Fokus orang Kristen seharusnya adalah meneruskan dan memperkenalkan Kristus sebagai kerajaan Allah yang sudah ada di tengah-tengah dunia. Bagaimana kita menghadirkan kerajaan Allah itu yang sudah dihadirkan oleh Yesus di dalam rumah kita, di dalam tempat kerja kita, di dalam studi kita, di dalam pelayanan kita. Demikian yang bisa saya bagikan. Jangan lupa untuk menyaksikan PA sore nanti. Siapa tahu ada yang belum dibahas di video ini, nanti kita akan temukan di dalam penjelasannya Pak Lindra, sehingga dapat memperkaya perspektif kita dalam memahami Nats PA hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan, yang senantiasa membimbing kami. Dan hari ini kami diingatkan bahwasanya bagi kami yang merindukan kedatangan Tuhan, bagi kami yang penasaran akan kehadiran Tuhan, kami diingatkan kembali untuk tidak terlalu fokus pada keinginan penasaran, ingin tahu kapan anak manusia itu akan datang. Tetapi tugas kami adalah menghadirkan kerajaan Allah yang sudah Engkau datangkan melalui setiap pelayanan-pelayan Tuhan yang tercatat di dalam kitab suci ini Tuhan. Terlebih lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang mempengaruhi banyak sekali hal dan membuat kebijakan-kebijakan dunia ini menjadi lebih kasih daripada di zaman perjanjian lama maupun perjanjian baru pada zaman Yesus dan para rasul ya Tuhan. Ajari kami untuk senantiasa mencari Engkau, mengetahui di mana kehendak Tuhan berada, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.